Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Fitriani, saya dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dan fenomena kuantum. Konsep foton, fenomena efek fotolistrik, efek komfoton, dan sinar X. 1. Konsep foton. Foton yang disebut kuantum cahaya merupakan paket energi radiasi elektromagnetik. Istilah foton berasal dari bahasa Yunani. Foton yaitu cahaya. Namun istilah tersebut baru digunakan pada 1926. Hei sama dengan heavy. H merupakan konstanta Planck 16,626 dikali 18 dikurang 34 S dan merupakan frekuensi radiasi high Z. Foton terdapat pada semua energi dan berenergi tinggi. Cahaya, tampak, hingga gelombang inframerah serta gelombang berenergi rendah radio. Semua jenis foton memiliki kecepatan cahaya. Dalam bidang vertikal subatomik, foton merupakan sobon tidak memiliki muatan listrik atau massa saat keadaan diam. Dan suatu saat unit spin foton dianggap sebagai vertikal medan pembawa medan elektromagnetik. 2. Efek fotolistrik. Sebuah logam ketika diberi cahaya akan melepaskan elektron yang akan menghasilkan arus listrik. Jika disambung ke rangkaian tertutup, jika cahaya adalah gelombang seperti yang telah diprediksi oleh fisika klasik, maka seharusnya semakin tinggi intensitas cahaya yang diberikan, maka semakin besar arus yang terdeteksi. Namun hasil eksperimen menunjukkan bahwa walaupun intensitas cahaya yang diberikan maksimum, elektron tidak muncul juga dari flat logam. Tetapi ketika diberikan cahaya dengan panjang gelombang yang lebih pendek, frekuensi lebih tinggi ke arah warna ungu dan spektrum cahaya dari sebelumnya, tiba-tiba elektron lepas dari flat logam sehingga terdeteksi arus listrik, padahal intensitas yang diberikan lebih kecil dari intensitas sebelumnya. Berarti energi yang dibutuhkan oleh flat logam untuk melepaskan elektron tergantung pada panjang gelombang yang akan menghasilkan arus listrik jika disambung ke rangkaian tertutup. Jika cahaya adalah gelombang seperti yang telah diprediksikan oleh fisika klasik, maka seharusnya semakin tinggi intensitas cahaya yang diberikan, maka semakin besar arus yang terdeteksi. Namun hasil eksperimen menunjukkan bahwa walaupun intensitas cahaya yang diberikan maksimum, elektron tidak muncul juga dari flat logam. Tetapi ketika diberikan cahaya dengan panjang gelombang yang lebih pendek, frekuensi lebih tinggi ke arah warna ungu dari spektrum cahaya dari sebelumnya, tiba-tiba elektron lepas dari flat logam sehingga terdeteksi arus listrik, padahal intensitas yang diberikan lebih kecil dari intensitas sebelumnya. Berarti energi yang dibutuhkan oleh flat logam untuk melepaskan elektronnya tergantung pada panjang gelombangnya. Fenomena ini tidak dapat dijelaskan oleh para fisikawan pada waktu itu. Kalau cahaya itu memang benar-benar logam yang memiliki sifat kontinum, bukanlah seharusnya energi yang bisa diserapkan darinya bisa bernilai berapa saja. Tapi ternyata hanya sejumlah energi tertentu saja yang bisa diserap untuk melepaskan elektron. Teka-teki ini dijawab oleh Albert Einstein yang menggunakan bahwa cahaya terkuantisasi dalam gumpalan partikel cahaya yang disebut foton. Energi yang dibawa oleh foton sebanding dengan frekuensi cahaya dan tetapan yang disebut konstanta Planck.
Dibutuhkan sebuah foton dengan energi yang beri tinggi dari energi ikatan elektron untuk melepaskan elektron keluar dari flat logam. Kedua, efek konfoton merupakan peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumbuk elektron dia menjadi foton terhambau dan elektron. Efek konfonon ini diungkapkan ilmunya yang bernama konfonon pada tahun 1923 dengan eksperimennya. Saat itu, dia melakukan eksperimen menembakkan sinar X yang dikeluarkan dari bahan radio dari rumus efek konfonon persamaan Einstein. E sama dengan mc2, E sama dengan mcc sama dengan vc, di mana E sama dengan energi m pangkat n massa lagi. C sama dengan kecepatan cahaya. Rumus energi efek konfotan. Rumus energi efek konfotan. E sama dengan high V, V sama dengan high V, V sama dengan high A, di mana V momentum foton, NC. H sama dengan tetapkan flux Jc. F frekuensi gelombang elektromagnetik. C sama dengan laju cahaya. Dan panjang gelombang foton M. 4. Cahaya X. Sinar cahaya X. Sinar X merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sangat pendek, yaitu berkisar antara 0,01 hingga 10 nanometer dan memiliki frekuensi antara 1016 hingga 1021 Hz. Hal inilah yang menyebabkan sinar X mampu menembus tubuh manusia. Manfaat sinar X: untuk memastikan bagian dalam tubuh yang mengalami sakit, untuk memantau perkembangan suatu jenis penyakit, misalnya osteoporosis, radang sendi, penyumbatan pembuluhan darah, kanker tulang, tumor payudara, gangguan pencernaan, pembesaran jantung, berbagai jenis infeksi, perusakan gigi, dan lain-lainnya sebagainya. Dan untuk dapat melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukannya. Bahaya permanfaatan sinar X. Paparan radiasi dosis tinggi selama jangka waktu tertentu dapat menyebabkan penyakit radiasi, sindrom radiasi akut, pingsan, kebingungan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.